Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi hidayatan likulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati takmir masjid Al-Ittihad, yang kami hormati Bapak Ibu warga Muslim Pondok Chandra yang hadir di masjid maupun yang tidak. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat bahwa pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka untuk pengajian begitu. Dan mungkin kali ini yang isi bukan ustadz ya. Jadi kalau Bapak biasanya kan ustadz, dai, balik, ini pengganti. Jadi nanti kelasnya juga kelas pengganti begitu. Jadi juga seadanya begitu. Tapi baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan beberapa hal yang terkait dengan penjelasan Al-Quran. Kalau Jumat yang lalu kita sampaikan Quran surat Fussilat, surat yang 41 yang hanya dijelaskan. Ini kita lanjutkan pada surat yang ke-42, yaitu surat Asy-Syura. Jadi surat Asy-Syura ini terdiri dari 53 ayat ya. 53 ayat. Asy-Syura itu artinya bermusyawarah. Ini disebutkan di dalam ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38. Nanti akan kita sampaikan. Jadi sebagaimana biasanya di Quran ketika pergantian surat itu selalu diikuti dengan fafatihus surat, pembuka surat. Pada surat Asy-Syura ini yang digunakan ha mim ain shin qaf ya. Ini sebagai fafatihus surat yang sering saya sampaikan bahwa ini untuk menarik perhatian bagi orang-orang Arab yang pada waktu itu khususnya untuk memberikan sindiran kepada orang-orang yang penyair-penyair ulung Arab pada waktu itu. Maka ada Yasin, Alif Lam Mim, Ha Mim, Alif Lam Ra, Qaf, itu semuanya adalah sebagai dalam Al-Quran dikatakan sebagai fafatihus surat, sebagai pembuka surat. Sehingga ketika kita setelah menyelesaikan satu surat, kita harus merenung gitu Pak. Jadi setelah kita membaca Al-Quran satu surat itu, kita tidak segera cepat-cepat kemudian mengganti surat, tapi kemudian kita renungkan apa yang telah kita baca itu. Baru kita memasuki pada surat berikutnya dengan tadi kewaspadaan. Maka ada fafatihus surat, pembuka surat itu selalu dengan kalimat-kalimat yang indah. Ha mim ain sin qaf itu bagi orang-orang Arab dulu atau sesuatu yang mengandung keindahan. Mungkin karena kita bukan orang Arab sehingga ya kita baca berlalu saja Yasin, Alif, Lam Mim dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang Arab itu adalah sesuatu yang menarik dan sesuatu yang indah sekali. Ini dalam tradisi dulu orang Arab membaca Al-Quran. Kemudian yang ayat atau surat ini, surat Asy-Syura itu lebih banyak bicara tentang dasar-dasar pemerintahan. Dasar-dasar pemerintahan. Meskipun selalu diawali dengan penjelasan terkait dengan Al-Quran. Maka di dalam Quran surat Asy-Syura ini yang ayat 7 disebutkan wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummul qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'ati la raiba fi fariqun minal jannati fariqun fisyair. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan juga masuk neraka.
Bapak Ibu yang kami hormati, ini penjelasan Al-Quran. Kalau dulu kita sampaikan di surat sebelumnya, surat Fussilat, bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu layak ya'lamun, agar mereka mengetahui. Itu di surat Yusuf sudah kita sampaikan bahwa Quran Arabian itu yakilun, agar kita berpikir berakal. Tapi di ayat ini adalah Al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab itu agar memberi peringatan. Jadi di situ punya fungsi memberi peringatan. Nah, ayat ini kemudian memberikan inspirasi kepada Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu pusatnya di Damaskus. Dulu ketika Ali bin Abi Thalib pusat pemerintahannya di Madinah. Kemudian ketika ada perselisihan, kemudian Muawiyah sebagai gubernur di Damaskus, kemudian mereka mengambil kekuasaan, maka Bani Umayyah itu pasca Khulafaur Rasyidin mereka memindahkan kotanya ke Damaskus. Nah, ayat ini kemudian sebagai dasar bahwa Al-Quran atau wahyu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu agar untuk memberi peringatan kepada penduduk di sekitar Mekah dan sekitarnya dan penduduk-penduduk sekelilingnya. Maka itulah yang kemudian akan menjadi dasar dakwah, ya. Sampai kemudian Islam sampai ke Afrika Utara, Islam sampai ke Spanyol, Islam sampai ke Asia Tengah, Islam sampai ke selatan itu di Romawi. Di situ kemudian mereka punya strategi yang berbeda-beda. Jadi ketika membangun dasar-dasar pemerintahan awal Bani Umayyah, kemudian terinspirasi dari ayat ini, maka cara mereka berdakwah pun juga berbeda-beda. Kalau ke Afrika Utara itu Bani Umayyah dengan isu yang dikembangkan tentang penghapusan perbudakan. Ketika kemudian Bani Umayyah masuk ke wilayah Andalusia di Spanyol itu isunya Islamisasi. Kemudian ketika Islam masuk ke Romawi itu dengan pengaruh strategi politik kebudayaannya. Kalau ke timur sampai ke Indonesia nanti ada perdagangan, sehingga ini akan mempengaruhi nanti corak keislaman, ya. Akan mempengaruhi Islam yang dibawa dari Arab itu seperti apa. Jadi kalau ke timur karena misinya awal berdagang, sehingga Islam betul-betul ramah, damai, tidak ada pertentangan. Tapi ketika Islam kemudian disampaikan dengan tujuan Islamisasi sebagaimana di Eropa, di Andalusia yang dulu sebagai pusat Bani Umayyah yang kira-kira hampir 300 tahun di situ, maka pada akhirnya direbut kembali oleh orang-orang Eropa. Bahkan Andalusia itu kemudian ketika peristiwa namanya Inkuisisi itu semua dihabiskan. Jadi kalau Anda mungkin bapak-bapak yang pernah nonton di Barcelona, di Andalusia, itu dulu nanya Barcelona itu Andalusia dulunya. Nah, di Spanyol itu pusat-pusat pemerintahan Islam, pusat peradaban Islam paling kemajuan itu. Tetapi kemudian habis karena memang misi awalnya Islamisasi, kemudian di sana ada Kristen, kemudian dikembalikan akhirnya menjadi Kristen kembali. Di Afrika ini karena memang perbudakan, sistem perbudakan, maka kemudian yang dicoba itu adalah bagaimana isu-isu Islam yang ditampilkan kepada orang-orang Buddha itu dengan cara-cara, tentu di situ ada kekerasan dan pemaksaan dan sebagainya. Jadi wajahnya juga, maka di Afrika saat ini Islam di sana juga selalu diwarnai dengan kekerasan-kekerasan. Kemudian masuk ke Romawi, ke arah barat, arah selatan barat misalkan, di situ tentu coraknya juga karena ini berpengaruh politik, strategi, bagaimana membangun sebuah pengaruh dalam peradaban itu. Berbeda dengan yang ke timur. Ini saya kira Islam di bagian timur Indonesia, Malaysia sampai Thailand, sampai dengan ini adalah selalu diwarnai dengan dengan damai, karena memang niat awalnya adalah perdagangan. Maka inilah yang kemudian menjadi inspirasi Bani Umayyah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah terkait dengan salah satu dasar-dasar pemerintahan itu adanya syariat Islam. Ini disebutkan di dalam surat Asy-Syura itu ayat yang ke-13. Syara'alakum min din ma wasa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika
wa ma wasainahu bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Jadi yang terpenting bahwa dalam sebuah pemerintahan negara itu selain tadi punya fungsi-fungsi sebagai untuk syiar Islam, untuk memberikan peringatan. Jadi salah satu fungsi negara kalau dalam konsep Asyura ini adalah memberikan peringatan tadi. Tentu memberikan peringatan, memberikan kabar gembira kepada rakyatnya agar mereka memeluk Islam. Kalau di ayat tadi jelas sekali ini harus memberikan peringatan, ini surga, ini neraka. Ini salah satu pilar-pilar dalam bernegara. Yang kedua tadi adalah terkait dengan syariat. Jadi syariat itu kalau diartikan dalam bahasa kita namanya jalan yang ditempuh. Maka di ayat yang ke-13 itu dinyatakan bahwa dialah Allah yang telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan juga diwahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa itu yaitu tegakkanlah agama. Jadi syariat itu sesungguhnya adalah bicara tentang penegakan agama. Jadi hanya persoalannya adalah apakah syariat itu kemudian diformalkan dalam hukum agama, hukum negara, atau syariat itu sesuai dengan bagaimana kultur yang ada di masyarakat. Kalau kita belajar dari negara-negara yang ada di dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat mana sih kira-kira negara yang simbolik Islam yang kemudian melahirkan wajah Islam yang sesungguhnya, dengan negara-negara yang tidak Islam tapi Islam bicara pada substansinya. Mungkin kita bisa belajar di Arab mungkin. Meskipun berfaham pada Hambali, kemudian hanya ada satu pintu tentang pemahaman keagamaan. Ini di Saudi Arabia, mungkin di Iran juga kita lihat, kemudian juga di Mesir dan bagaimana. Kemudian juga negara-negara yang seperti Indonesia, Malaysia, atau negara-negara lain di Aljazair. Nah, tentu ini adalah ada tiga hal ketika kita bicara syariat. Satu adalah menjadikan syariat Islam sebagai hukum di negara masing-masing. Yang kedua adalah mereka memisahkan sekuler, dan yang ketiga adalah mengakomodasi agama sebagai bagian dari pilar-pilar kenegaraan. Kalau di Indonesia adalah meskipun kita bukan negara agama tapi dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa ini sebagai pilar. Kalau di Arab Saudi jelas menggunakan syariat Islam. Mungkin ada lagi Turki sekuler dan sebagainya. Nah, tentu itu urusan terkait dengan terkait dengan bagaimana pilihan negara masing-masing. Tetapi kalau kita kembali kepada ayat ini adalah apakah di masing-masing negara, entah itu sekuler, entah itu mengakomodasi, entah itu syariat Islam, apakah di situ bicara tentang aqimuddin? Bahasa Al-Qur'an di sini. Apakah itu bicara tentang an-aqimuddin, yaitu bicara tentang tegakkanlah agama, yaitu tegakkan keimanan, tegakkan ketakwaan. Itu yang terpenting dari itu. Kita belajar di Aceh yang menggunakan syariat Islam. Kebetulan saya punya teman dosen, sering dia diundang sebagai reviewer penelitian. Itu kalau ke Solo pasti dia mengajak nonton film, karena di Aceh tidak boleh film itu. Mereka juga nonton film aja di Aceh tidak boleh. Jadi sehingga mereka merasa bahwa ada hal yang mereka kurangi, meskipun film tidak harus yang kemudian punya konotasi yang buruk. Tapi ini karena hal-hal yang seperti itu. Justru ada hal yang tentu ada kelebihan tapi juga ada kekurangan. Nah, kekurangan itulah yang kemudian dieksploitasi oleh banyak orang. Ini syariat Islam kurang ini dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang. Tetapi apakah kemudian aqimuddin, menegakkan agama itu menjadi bagian dari pilar-pilar dalam berbangsa atau bernegara? Ini yang menjadi tentu bagi kita adalah orang-orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, suka atau tidak kita itu berpaham Sunnah wal Jamaah, itu lebih bicara tentang substansinya,
tidak bicara bagaimana peran negara, tapi bagaimana peran masyarakat individual yang kemudian menjadi sebuah komunitas. Itu yang difahamkan oleh kelompok-kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini sejarahnya panjang. Jadi kita suka mau tidak suka, kita itu orang Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga ketika kita bicara tentang hubungan antara agama dan negara, kita itu lebih pada bicara substansi. Yang penting Islam itu dalam sebuah kehidupan keseharian tidak perlu diformalkan kepada negara. Itu pilihan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, baik di beberapa negara ya. Jadi ada, meskipun juga ada orang negara yang di dunia Islam ini yang mereka juga berusaha ingin memformalkan bahwa syarat Islam itu menjadi bagian dari negara atau hukum negara. Nah, apa sesungguhnya yang kemudian ditegakkan dalam agama itu? Di ayat ini dijelaskan adalah janganlah kita itu berpecah belah. Kita itu tidak boleh berpecah belah. Tidak boleh wala tafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'una ilahi. Allahu yahtayi ilahi may yasha wa yahdi ila may yunib. Jadi kita tidak boleh berpecah belah dalam kita itu memahami agama. Nanti termasuk salah satunya ada tidak boleh kita itu berdebat tentang agama. Ini sebagai pilar-pilar di dalam kenegaraan itu. Jadi karena apa? Karena orang berpecah belah itu tentu salah satu sifat orang-orang musyrik. Ini salah satu. Maka sesungguhnya Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi salah satu untuk menegakkan agama atau menegakkan syariat itu adalah kita dilarang untuk berpecah belah. Karena berpecah belah itu tafarruq, bercerai, bermusuhan itu hanya ada pada sifat dan karakter orang-orang musyrik. Jadi kalau ada orang yang kemudian sukanya membangun isu kemudian pecah belah, nah ini kemudian akhirnya ada di awal dari menjelek-jelekan, dari suudzon, dari dzon, karena dzon itu adalah ismun, maka disitulah ini sebagai bagian dari salah satu dalam rangka menegakkan agama adalah kita dilarang untuk memecah belah. Yang ketiga adalah tadi kita lanjutkan, yang ketiga salah satu pilar penting di dalam agama atau di dalam sebuah negara itu adalah tidak boleh debat, tidak boleh mendebat tentang agama. Ini yang saya kira penting ya. Ini di surat yang ke-16. Walladzina yukhajuna filillah min ba'di mastajiba lahu hajjatuhum dahidatun inda rabbihim wa alaihim adabun wa lahum adabun syadid. Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan. Mereka mendapatkan kemurkaan Allah, mereka mendapatkan azab yang sangat keras. Jadi kalau kita itu dalam agama itu dilarang berbantah-bantahan. Kalau ini jadi dilarang berbantah-bantahan. Apalagi kita membicarakan ketentahwitan, karena agama itu sesungguhnya adalah hal yang sangat privat. Tugas kita hanya memberikan peringatan. Tugas kita menyampaikan, memberikan peringatan, diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Nabi kan begitu. Maka basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kemudian apakah mereka itu diikuti atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi seringkali kita dihadapkan pada perusahaan-perusahaan ketika kita dikasih tahu, mereka itu justru orang yang mengasih tahu itu marah-marah. Mereka itu kemudian memberikan justifikasi ini dan sebagainya. Apalagi kemudian dalam sebuah gagasan keagamaan pendapatnya tidak dipakai, marah-marah. Nah inilah yang kemudian dilarang oleh Allah. Karena sebagian dari pilar dalam bernegara yang di situ substansi agama adalah dilarang berbantah-bantahan. Karena di ayat 20 disebutkan bahwa barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan akhirat. Karena ini menyangkut masalah keagamaan.
Jadi ketika kita mencari akhirat, tentu dunia akan ikut. Tetapi ketika kita hanya cari dunia, belum tentu akhirat itu akan ikut. Ini penjelasan dari Allah di Quran surat yang ke-20. Jadi ini yang ketiga adalah kita dilarang berbantah-bantahan terkait dengan keagamaan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pilar-pilar negara itu harus berorientasi pada kemakmuran. Harus berorientasi pada kemakmuran. Ini di Quran surat yang ke-27. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi ibadi habirum basyir. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi, tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya. Jadi meskipun kemudian salah satu pilar negara yang mereka harus memfasilitasi ekonomi masyarakatnya, ekonomi rakyatnya, tetapi disitulah Tuhan yang menentukan. Maka kalau kita bicara rezeki itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur ya. Orang yang kerjanya keras sekali tapi uangnya belum begitu banyak. Ada orang yang mungkin tidak kerja keras tapi uangnya banyak. Ini karena di situ Allah Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Yang mengukur itu Gusti Allah sendiri ketika terkait dengan rezeki. Bisa jadi orang yang hanya mungkin kerjanya ya leha-leha tapi uangnya banyak. Karena ini memang urusan rezeki itu yang mengukur Tuhan sendiri. Maka apa yang harus dilakukan? Sampai Dia menggambarkan bahwa untuk menjelaskan itu di surat ayat yang ke-28 sampai ke-30 dijelaskan, dan Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka putus asa, menyebarkan rahmat, dan Dialah pelindung. Di antara tanda kebesaran Allah adalah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata dan disebarkan kepadanya, dan Dia maha kuasa mengumpulkan semua yang apa yang kehendaki. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatanmu sendiri. Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. Jadi bisa jadi rahmat itu karena tadi kesalahan-kesalahan kita sendiri juga. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatanmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Jadi Allah maha pemaaf ini. Jadi Allah itu maha pemaaf. Apabila kita punya kesalahan, minta maaf, istighfar, kita Allah akan memberikan ampunan, memberikan maaf. Jadi kalau di Islam itu sekali lagi dulu pernah kita sampaikan bahwa terkait dengan dosa tidak ada penghapusan dosa, tetapi ya ada ampunan, ya ada ampunan. Karena yang nanti akan mengampuni itu Allah, ya, jadi akan mengampuni. Ya. Kalau di mungkin agama lain ada namanya penghapusan, konsep penghapusan. Tapi di Islam namanya pengampunan. Kalau pengampunan tentu di situ tidak ada transaksi, itu tergantung Allah dan kita. Karena kita tempatkan Allah sebagai Tuhan, kita sebagai makhluk, tentu bagaimana upaya makhluk agar diampuni. Sebagaimana kita mungkin punya tuan, kita sebagai hamba, bagaimana kemudian si tuan itu akan mengampuni kita. Tentu ada permohonan, ada upaya-upaya, kemudian kita juga tinggal hak kita juga terukur agar ampunan itu akan didapatkan. Kira-kira begitu. Kemudian yang kelima adalah menegakkan hukum. Jadi pilar-pilar negara dalam konsep surat Asyura itu adalah menegakkan hukum. Ayatnya adalah walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahis wa idza ma azibuhum yaghfirun. Dan orang-orang yang dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera minta maaf. Ini di ayat. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan hukum Tuhanmu, maka laksanakan sholat
sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina tajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini sebagai yang disebutkan surah tadi. Jadi wa amruhum syura bainahum yang sebagai digunakan nama surat. Jadi bagi orang-orang yang mematuhi hukum, orang-orang yang mematuhi hukum itu ketika diseru, dipanggil oleh Tuhan, maka salah satu yang harus segera dilaksanakan adalah melaksanakan sholat. Sedang urusan-urusan yang mereka putuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bagaimana kaitannya dengan ayat berikutnya yang kemudian di beberapa tafsir dikatakan menegakkan hukum? Di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah seruan untuk melaksanakan sholat, seruan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua menyelesaikan urusan kehidupan, dan yang ketiga infak. Yang keempat rezeki. Ini di beberapa tafsir diartikan sebagai orang yang mentaati hukum. Itu ada 4 hal. Ukurannya adalah ini kalau takaran dalam hukum, yang pertama adalah ketaatan. Ketaatan menjalankan seruan. Kita disuruh oleh Allah untuk menjalankan sholat, kita disuruh untuk menjalankan infak sedekah, maka apakah itu ukurannya taat hukum adalah melaksanakan seruan itu. Yang kedua adalah ketika mereka bermusyawarah, kemudian putusan musyawarah itu dilakukan atau tidak. Itu sebagai ukuran ketaatan hukum. Yang ketiga, apabila kita mendapatkan rezeki, kemudian apakah diinfakkan atau tidak. Ini sebagai takaran orang yang di dalam ayat ini, orang yang taat terhadap hukum Allah, itu diukur dalam 3 hal khusus di surat ini. Satu adalah ketika diseru untuk melaksanakan sholat, apakah sholat atau tidak. Ini yang sebagai ukurannya. Yang kedua adalah ketika mereka bermusyawarah tentang urusan, apakah mereka juga mengikatkan diri dalam urusan itu, apakah juga melaksanakan atau tidak. Misalkan anggota DPR atau mungkin pejabat, mereka sudah bermusyawarah putuskan. Nah, kemudian apakah kemudian itu dilaksanakan atau tidak, itu sebagai ukuran ketaatan hukum. Yang ketiga, ketika mereka mendapatkan rezeki, apakah kemudian mereka menginfakkan atau tidak. Ini yang menjadi tolak ukur dari ketaatan hukum di Quran surat ini, di surat Asy-Syura. Ini di ayat 38. Tapi ketika mereka itu justru disuruh sholat tidak sholat, kemudian ketika bermusyawarah tidak melaksanakan hasil musyawarah itu, ketika mendapatkan rezeki tidak menginfakkan, maka Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim dikatakan, bahkan dikatakan juga sebagai orang-orang yang melaksanakan kejahatan. Maka balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi orang yang taat terhadap hukum tadi ini bagian dari penting dalam negara. Tapi ketika tidak melaksanakan ketaatan itu, maka Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang zalim. Ini maka ketika kita harus bermusyawarah, kita harus hati-hati. Kita putuskan ini ya harus dilaksanakan, karena kalau itu berarti kita tidak memutuskan, tidak melaksanakan apa yang kita musyawarahkan. Maka kalau kita musyawarah ya harus kira-kira mampu melaksanakan itu, sehingga kita di Quran ini agar kita tidak dikatakan sebagai orang-orang yang zalim. Maka di ayat 7 adalah patuhilah seruan Tuhan sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Berarti ketika kita itu tidak mentaati hukum, berarti kita termasuk orang zalim. Bahkan dikatakan sebagai orang yang dosa, berbuat dosa. Maka katakan oleh Allah, ditegaskan di dalam surat surah ini ayat 47 adalah sangat jelas sekali. Istajibu li rabbikum min qablu ayyati yauman
la maraddu lahu minallah malakum min malja yauma idzin wa malakum min nakir. Jadi sebelum kita hari kiamat, jadi kita dimohon betul-betul bahwa kita harus mematuhi seruan Allah sebelum datangnya hari kiamat. Ini yang penting kita pilar yang keempat ya. Dan ayat ini ditutup dengan sebuah ayat terkait dengan wahyuan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka la tahdiya ila siratal mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dengan perintah kami, yang disebut ruhul amin itu ya malaikat Jibril. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran, apakah kitab ini, maksud Al-Quran, apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami beri petunjuk siapa yang dikehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Di ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa, jadi setelah kita baca tadi pilar-pilar terkait dengan dasar-dasar berbangsa bernegara itu sesungguhnya apabila mereka mengambil wahyu Allah, dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad, karena wahyu itu untuk Nabi Muhammad melalui ruhul amin, melalui Jibril. Siapa Jibril itu? Orang yang punya malaikat yang salah satu fungsinya adalah menyampaikan wahyu dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa-apa tentang kitab Al-Quran, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad, dan apakah iman itu, bahkan iman itu juga tidak tahu. Kemudian melalui wahyu inilah kemudian Nabi Muhammad tahu tentang iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, jadi cahaya untuk menerangi keimanan kita. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang dikehendaki dan siapa hamba-hamba yang tidak dikehendaki. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia. Jadi kalau kita bicara tentang Al-Quran, sekali lagi di awal ini karena di penutupnya pakai penjelasan tentang Al-Quran sebagai cahaya, bagaimana kita harus berusaha benar-benar agar Al-Quran itu menjadi cahaya. Tentu selain dibaca, tentu dipelajari, memahami, karena Al-Quran yang berbahasa Arab itu dijelaskan tadi di awal sudah saya jelaskan sebagai agar kita berakal, kita berpikir, agar kita bisa memberikan nasihat, memberikan dakwah, basyira wa nadhira, memberikan peringatan kepada kita, keluarga kita maupun juga orang-orang sekitar kita. Maka itulah sesungguhnya cahaya yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad, mereka sebagai risalah, seorang rasul yang membawa risalah, membawa tulisan wahyu itu, kemudian tulisan atau wahyu itulah yang kemudian memberikan cahaya kepada manusia, kepada umatnya. Tapi cahaya itu akan bersinar apabila ada bimbingan. Karena kita Nabi Muhammad sudah wafat, sudah meninggal, maka siapa yang kemudian bertugas membimbing? Tentu adalah orang-orang yang mengetahui Al-Quran, orang yang penuh belajar dengan Al-Quran. Maka kita semua punya kewajiban untuk membimbing, untuk memahamkan Al-Quran itu kepada siapa saja. Maka agar Al-Quran itu menjadi cahaya bagi orang lain selain tentu diri kita sendiri. Maka di ayat selanjutnya adalah, yaitu jalan Allah yang miliknya lah yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah segala urusan itu kembali kepada Allah. Jadi seluruh urusan-urusan ini pasti kembali kepada Allah, termasuk bagaimana berbangsa, bernegara, yang tadi saya sampaikan pilar-pilar itulah sesungguhnya semuanya itu nanti akan kembali kepada Allah. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan ini sengaja kami sampaikan. Jadi alhamdulillah saya ketika menyampaikan di beberapa kegiatan itu sudah sampai ke 42. Ini menggunakan pendekatan tafsir ijmali. Kalau dalam tafsir itu kan ada 4 pendekatan, namanya tafsir tahlili,
ayat per ayat ya. Selalu kita bicarakan karya-karya besar itu kan tahlili, karena memang seperti Fidilal Quran, Said itu karena orang yang luar biasa, Al-Kasaf, yaitu aja Maksari itu banyak sampai berjilid-jilid karena tahlili ya. Mungkin orang sekarang untuk tahlili itu sulit sekali. Di Indonesia hanya baru ada 2 yang menggunakan tahlili ya. Satu Hamka, 2 juga Siddiqi. Pak Kurais yang di generasi milenial ini aja belum sampai selesai mereka membahas tentang, meskipun dia setiap hari nulis itu sudah berapa umurnya, tapi juga belum selesai juga tentang tahlili. Kemudian yang kedua ada namanya Muqarrin, perbandingan. Ini biasanya lebih pada kajian-kajian ilmiah yang ketiga adalah yang saya pakai ini ijmali. Kita memahami Quran per surat ya. Karena kalau hanya memahami per ayat mungkin kronologinya, munasabahnya itu masih mungkin bisa hanya diambil satu ayat itu memang kalau kita bicara secara ini masih belum memadai. Yang 4 tematik ya, tema-tema tertentu yang juga banyak dikembangkan. Oleh karena itu saya mencoba ijmali sehingga satu surat itu kira-kira isinya apa. Karena kalau kita hanya ngambil satu ayat itu rasanya mungkin bisa dilihat dari berbagai perspektif, tapi mungkin pemahamannya bisa berbeda-beda, khususnya terkait dengan hukum. Karena setelah banyak ilmu yang berkembang, ternyata tematik ijmal ini baru banyak digemari oleh orang. Kalau balik memang hanya satu ayat sudah cukup. Seorang ustadz satu ayat cukup ya. Jadi karena saya melihat mengamati di TV ya, Mama Dede itu berapa? Ternyata dalam 1 tahun itu hanya ada sekitar tidak lebih dari 40 surat ya yang disampaikan ulang-ulang terus dan sebagainya. Karena memang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sedang Quran berapa ribu ayat. Di Abdul Somad teman saya baru meneliti tentang ini, berapa ayat yang disampaikan? Belum sampai sekitar 500, belum sampai. Sedang kita 6.000 ayat. Nah inilah yang kadang-kadang menjadi pemahaman kita untuk Al-Quran ini masih sebatas ya. Oleh karena itu saya mencoba sudah yang ke-42 ini mudah-mudahan nanti juga akan kita rekam, nanti suatu saat akan kita tulis, entah kapan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi tulisan-tulisan itu. Ini yang sudah belum 3 tahun 4 tahun baru sampai ke ayat yang ke surat yang ke-42. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini sebagai ustadz pengganti mungkin isinya juga hanya sebagai pengganti, tidak seperti ustadz-ustadz yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.